Pancasila adalah ideologi dan falsafah bangsa Indonesia, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi. Perumusan keduanya dilakukan secara hati-hati dan melalui berbagai tahapan yang panjang, dari awal sidang BPUPK yang berlangsung antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hingga saat ini, ada banyak bentuk atau rumusan tentang Pancasila. Mohyamin memberikan dua versi rumusan dasar negara kepada BPUPK. Yang pertama, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kedua, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Usulan Supomo. Berikut ini usulan dasar negara menurut Supomo. 1. Persatuan atau unitarisme, 2. Kewargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Soekarno memberikan 3 paket usulan calon dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Yang pertama adalah Pancasila. A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Trisila. A. Sosionasionalisme, B. Sosiodemokrasi, C. Ketuhanan, 3. Ekasila, gotong royong. Anggota BPUPK terbelah antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Persetujuan antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia 9 tercantum dalam sebuah dokumen Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Rumusan Rancangan Dasar Negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen Rancangan Pembukaan Hukum Dasar, meliputi rumusan kalimat, alternatif pembacaan, rumusan dengan penomoran atau utuh, dan rumusan populer. Pada sesi kedua persidangan BPUPK yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPK tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta, yaitu dengan menghilangkan kata serta dalam subanak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPK seperti rumusan kalimat, rumusan dengan penomoran utuh. 6. Rumusan PPKI. Rumusan ini tergolong sebagai rumusan yang populer dan banyak diajarkan dalam pendidikan Pancasila. Rumusan ini hanya menghilangkan kata dan serta frasa, serta dengan mewujudkan suatu pada subanak kalimat terakhir dari rumusan pada UUD 1945. 7. Rumusan RIS. Rumusan ini muncul karena adanya serangan dari Nika yang membuat Indonesia semakin terdesak hingga terpaksa berganti bentuk menjadi RIS. Rumusan ini disetujui pada 14 Desember 1949 oleh 16 negara dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS. Rumusan dengan penomoran utuh. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Rumusan kalimat. Berdasar pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. UUD sementara pada awal berdirinya Republik Indonesia Serikat, negara itu mengalami kehancuran dengan beberapa negara bagian yang membubarkan diri. Setelah beberapa bulan, hanya 3 negara bagian yang tersisa, yaitu RI Yogyakarta, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Sebagai pemimpin NIT dan NST, mereka sepakat untuk membentuk kesatuan negara dan mengubah konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara. Perubahan ini diresmikan melalui UU RIS nomor 7 tahun 1950 pada tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan Dasar Negara Kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat, 45 UUD Sumatera tahun 1950. Rumusan dengan penomoran utuh. A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Peri kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kerakyatan, E. dan keadilan sosial. UUD 1945. Konstituante dalam penyusunan UUD yang menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang kemudian menimbulkan bahaya bagi ketuhanan negara Indonesia.
Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang mengembalikan berlakunya UUD 1945. Hal ini juga menyatakan bahwa rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 menjadi rumusan resmi yang digunakan, diterima oleh MPR dalam berbagai ketetapannya, termasuk mengenai pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, serta sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang. Rumusan dengan penomoran utuh: A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 10. Rumusan 9 versi berbeda. Secara utuh, rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945. MPR pernah membuat urusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundungan Republik Indonesia. Rumusan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, 5. Dan keadilan sosial. 11. Rumusan versi populer. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Tab MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetyo Pancakarso. Rumusan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan, perumusan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 didapat bukan dari satu orang saja, melainkan dari beberapa tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah. Kita patut meneladani sikap bermusyawarah seperti dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia harus kita isi dengan memupuk kebersamaan, bersama menjaga kesatuan dan persatuan.